Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bu Wanda mengenai tugas PPFPK 2026. Di sini saya menganut tema Refresh, Reconnect, and Re-Experience, yang artinya yaitu PPFPK bukan hanya sebagai kegiatan, tetapi juga menjadi pengalaman yang membekas dengan menggunakan model perubahan Kurt Lewin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alicia Devi Mariska dari Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata, kelas 1E. Baik, yang pertama yaitu ada permasalahan PPFPK tahun 2025, yaitu setiap pertemuan dalam PPFPK itu sangat membosankan, yang hanya berisi materi per minggunya. Jadi terkesan membosankan untuk mahasiswa atau peserta yang mengikutinya. Selain itu, panitia yang kurang memberikan dukungan menjadikan acara terasa kaku dan serta tidak nyaman untuk diikuti, dan minimnya variasi kegiatan yang menyebabkan informasi yang diberikan sulit diterima secara maksimal oleh peserta. Baik, setelahnya itu adalah solusi PPFPK pada tahun 2026. Jadi solusinya itu memberikan materi hanya 50%, selebihnya diisi dengan kegiatan simulasi, praktik, games, dan serta studi kasus peserta menjadi lebih aktif. Dan setiap pertemuan juga perlu ditambahkan unsur kegiatan kreatif seperti penguat suasana, baik melalui aktivitas interaktif, diskusi, hingga permainan kolaboratif untuk meningkatkan antusiasme dan bonding antar mahasiswa PPFPK. Dan harus membentuk tim yang terbuka dan anti senioritas sehingga hubungan antar panitia maupun peserta nyaman, setara, dan mudah berkolaborasi, menciptakan pengalaman kegiatan yang positif dan berkesan. Selanjutnya yaitu adalah model perubahan Kurt Lewin. Yang pertama yaitu adalah unfreeze. Pada tahap ini kita menyadari bahwa PPFPK tahun sebelumnya kurang efektif dan harus diperbarui lagi. Langkah awal untuk itu yaitu adalah mengadakan survei kepuasan untuk peserta PPFPK tahun sebelumnya agar kita menjadikan tahu pengalaman peserta lebih objektif. Selain itu, kita membuka ruang diskusi terbuka untuk alumni PPFPK. Tujuannya agar panitia memahami kondisi secara langsung dari sudut peserta. Dengan temuan banyak keluhan tersebut dapat disampaikan melalui forum atau laporan resmi sebagai dasar pertimbangan perubahan dengan menunjukkan data dan kebutuhan nyata bahwa program harus diperbarui lagi. Diharapkan semua pihak dapat menyadari bahwa perubahan bukan hanya penting tetapi juga mendesak untuk menciptakan PPFPK yang jauh lebih baik. Memasuki model perubahan Kurt Lewin yang kedua yaitu adalah change, yang artinya perubahan. Di sini perubahan PPFPK utama yaitu adalah PPFPK tidak hanya menerima materi tetapi menciptakan pengalaman. Di sini saya memaparkan 6 minggu sama seperti tahun yang saya ikuti pada tahun 2025. Di sini saya merancangnya dengan minggu pertama diberi kegiatan opening atau ice breaking dengan metode games atau pengenalan dosen dan panitia dengan tujuan untuk membangun keakraban, mencairkan suasana, dan mengurangi kecanggungan antar panitia atau peserta dengan dosen lainnya. Di minggu kedua kita mengadakan kegiatan pengenalan jurusan atau prospek kerja dengan metode tech show atau Q&A. Di kegiatan tersebut kita bertujuan untuk memberikan wawasan yang jelas mengenai jurusan dan meningkatkan motivasi belajar serta membantu mahasiswa merencanakan masa depan, akademik, dan karir mereka. Dan minggu ketiga kita memilih kegiatan workshop etika hospitality dengan metode role play atau simulasi. Di tujuan minggu ketiga ini kita menanamkan etika dan standar pelayanan, melatih kemampuan interpersonal, serta mempersiapkan agar mahasiswa siap menghadapi situasi kerja yang sebenarnya. Pada minggu keempat, kita mengadakan kegiatan fun trip mini on campus dengan metode Amazing Rose Pariwisata. Di sini kita bertujuan untuk memperkuat teamwork, membangun kreativitas, mengenalkan kawasan kampus melalui pengalaman langsung, dan meningkatkan semangat mahasiswa. Selanjutnya itu adalah minggu kelima, kita mengadakan kegiatan project event planning dengan metode kelompok buat mini event. Di situ kita bertujuan untuk melatih kemampuan manajemen acara, meningkatkan kreativitas, membangun kerjasama kelompok, serta mengenalkan mahasiswa pada proses perencanaan event secara nyata. Di minggu ke-6 kita mengadakan kegiatan presentasi dan penghargaan serta closing dengan metode talent show dan awarding dengan tujuan memberikan ruang aktualisasi diri dan mengapresiasi usaha mahasiswa dengan kesan positif serta memperkuat rasa kebersamaan. Memasuki tahap yang terakhir yaitu adalah tahap refresh. Tahap refresh dilakukan untuk memperkuat sistem baru agar tidak hilang dan dapat menjadi format
tetap bagi PPFPK tahun berikutnya. Langkah ini dimulai dengan melakukan dokumentasi setiap kegiatan sebagai arsip sekaligus referensi bagi penyelenggara di tahun mendatang. Selanjutnya, panitia perlu menyusun SOP dan panduan pelaksanaan program secara jelas agar struktur kegiatan, metode pelajaran, serta inovasi integratif tetap terjaga dan dapat diterapkan ulang. Setelah program selesai, evaluasi akhir dapat mengumpulkan feedback peserta menjadi langkah penting untuk melihat keberhasilan pelaksanaan, kekurangan, serta aspek yang harus ditingkatkan. Dengan pembentukan budaya panitia yang kolaboratif, terbuka, dan tidak otoriter akan menjadi fondasi agar sistem yang telah diperbarui dapat bertahan dan menjadi standar tetap bagi PPFPK di masa depan. Yang terakhir yaitu adalah harapan dan dampak program. Dengan harapan dari program ini ialah mahasiswa dapat menikmati proses orientasi dan rasa antusias bukan sekedar menjalani kewajiban. Mereka diharapkan mampu memahami dunia pariwisata tidak hanya melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui pengalaman langsung yang membekas. Dengan demikian, program PPFPK dapat menjadi kegiatan yang dinanti-nanti setiap tahun, bukan sesuatu yang membebani atau menakutkan. Lebih dari itu, program ini diharapkan meninggalkan kesan positif, memberikan pembelajaran yang bermakna, serta menumbuhkan rasa bangga dan kebersamaan bagi seluruh peserta atau mahasiswa baru yang mengikuti PPFPK di tahun 2026. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.